Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, Kamis Pekan Biasa ke-6, 17 Februari 2022. Bacaan dari Injil Markus bab 8 ayat 27 sampai 33. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Para murid menjawab, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Yesus bertanya lagi kepada mereka, "Tetapi menurut kamu, siapakah aku ini?" Maka Petrus menjawab, "Engkaulah Mesias." Dan Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ia akan ditolak oleh para tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Bapak Trianto Thomas dari Malang. Selamat mendengarkan. Salam jumpa khususnya kepada pendengar Sikat Sabda Iman Katolik. Hari ini sekali lagi kita diingatkan oleh Yesus bahwa kita itu harus mengenal Dia dengan benar. Selain mengenal, kita pun tentunya akan percaya. Ketika kita sebagai seorang anak, sebagai seorang murid, mengenal Bapak, mengenal guru, atau mengenal siapapun dengan benar, maka tentunya kepercayaan itu akan kita berikan dengan totalitas. Ini mengingatkan kita, khususnya saya, ketika dalam sebuah permainan di outbound yang berjudul Rasmi, gimana saya itu sudah memberikan kepercayaan bahwa saya tidak akan jatuh ketika teman-teman saya siap menerima saya. Menjadi percaya pada seseorang atau komunitas bukan pekerjaan yang mudah, terutama ketika kita kurang begitu mengenalnya. Tambah lagi ketika percaya dalam pergulatan hidup ini, tentunya benar-benar menuntut kita untuk semakin mengenal, semakin dalam. Di Petrus mengatakan
bahwa Yesus adalah Mesias. Tentunya Mesias yang dikatakan Petrus, kalau kita tarik, adalah pemahaman manusiawi. Karena Mesias waktu itu bermakna orang yang akan nebus, bebaskan Israel dari penjajahan dan mendirikan kerajaan duniawi. Sedangkan Yesus mengatakan bahwa Mesias itu harus menanggung banyak penderitaan. Ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, ahli Taurat, bahkan ia mengalami peristiwa yaitu bunuh. Kemudian bangkit sesudah 3 hari. Inilah konsep pemahaman yang perlu diluruskan, yaitu konsep Mesias versi Yesus dan versi Petrus. Manakah yang akan kita pilih? Ya tentunya Mesias versi Yesus itu. Bahkan dalam bacaan tadi Yesus sempat marah kepada Petrus. Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tapi hanya memikirkan yang dipikirkan oleh manusia. Saudara-saudari terkasih, mari. Pengetahuan yang benar itu tidak hanya datang dari hasil belajar kita atau berpikir atau pengalaman. Tapi orang harus merasakan kaitan atau hubungan antara pengalaman hidup dan pengetahuan dalam sebuah renungan. Seperti yang kita dengarkan dalam bacaan tadi terkait Sang Mesias. Mesias yang tepat adalah anak Allah yang hidup dan kita mengakui itu ada dalam diri Yesus. Karena itu, marilah kita benar-benar bisa memahami Mesias yang sebenarnya. Tentunya setelah pemahaman itu kita angkat, kita munculkan rasa percaya yang total. Sehingga pemahaman kita akan seseorang di sini adalah diri Yesus itu sudah segaris, selurus dengan apa yang dimaksud Mesias sebenarnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari pendengar setia Sikat, marilah kita benar-benar bisa menjalankan sabdanya dalam siaran ini, karena sabda itu berbicara pada kita bagaimana kita seharusnya menjalani hidup ini. Amin. Berkat